Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang dosen PGSD mengenai materi konsep Tuhan, manusia, dan agama dalam membangun harmoni. Saya Ulani Sailas Baruzali dengan NIMAKHIR 043. Saya Dini Dayanti dengan NIMAKHIR 67. Saya Muhammad Ikramul Hendrianto dengan NIMAKHIR 053. Saya Siti Mutmainah dengan NIMAKHIR 057. Saya Nayatur Rahma dengan NIMAKHIR 062. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah bersama Ibu Harini. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Oke, perkenalkan, nama saya Firdausi Nur Harini. Saya adalah dosen PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanajaya Madura. Saya berada dalam rumpun pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan beberapa ampuan mata kuliah adalah kajian bahasa dan sastra Indonesia, kemudian pengembangan pembelajaran seni budaya, pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia SD, dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Saat ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait konsep Tuhan, manusia, dan agama dalam membangun harmoni, Bu. Yang pertama, bagaimana pemahaman konsep Tuhan dapat ditanamkan pada siswa SD agar membentuk sikap toleransi dan hidup harmonis? Ya, sebenarnya daripada konsep Tuhan itu yang paling mudah itu ketika kita bilangnya itu ya menganalogikan anak bahwa Tuhan itu dekat. Dekatnya itu lebih dari nadi kita sendiri. Maka harus diketahui ketika kita itu lupa terhadap diri sendiri, Tuhan sendiri itu ingat bagaimana cara kita itu bekerja dan hidup seperti itu. Nah, kan kenapa waktu itu kan ada pembahasan juga filsafat ya. Ada orang seperti ini, ada orang bilang begini, saya adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Seolah-olah dia itu menganggap bahwa saya Tuhan begitu. Pemikirannya orang lain. Kemudian orang itu dibunuh. Ketika dibunuh, darahnya itu membentuk lafaz Allah. Nah, kalau secara manusia ketika mendengarkan itu, orang akan merasa bahwa oh, orang ini sesat gitu. Namun karena itu adalah sesuatu yang objektif sesuatu yang subjektif, sehingga orang menganggap seperti itu, padahal orang tersebut memaksudkan bahwa saking dekatnya saya dengan Tuhan, maka seolah-olah saya itu bersama Tuhan dan saya Tuhan begitu. Karena di dalam saya itu adalah Tuhan. Nah, itu pemikiran daripada ketuhanan yang kadang kita tidak mengerti sedekat apa orang itu dengan Tuhan, sehingga berpikir seperti itu. Ya, bagaimana konsepnya yang berupa tadi bahwa Dapat ditanamkan pada anak SD. Yang paling mudah itu adalah dengan cara menganalogikan, ya, analogikan namun dengan batas. Harus diketahui bahwa sikap ketuhanan atau sikap daripada keagamaan itu harus berdasarkan konsep. Tahu nggak arti konsep? Konsep itu posisinya seperti ini. Saya akan memberikan kamu penjelasan bagaimana kebesaran Tuhan kita, namun ada batas-batas untuk tidak bisa kamu melakukan sesuatu. Contoh untuk kebesarannya, kamu bisa belajar tentang Tuhan ini saking dekatnya, kamu sedih saja, Tuhan itu lebih paham sedihnya kamu itu sedalam apa daripada kamu sendiri. Seperti itu. Namun harus diketahui sekenalnya kita dengan Tuhan tidak bisa diangan-angankan untuk kita tahu bagaimana bentuknya. Konsep itu seperti itu. Pendalamannya itu berupa daripada bagaimana cara kita dekat, namun ada batas untuk kita memvisualisasikan. Maka caranya seperti itu. Jadi membiasakan bagaimana seberapa dekat Tuhan itu kepada kita, namun ada beberapa batasan tertentu untuk tidak bisa kita lakukan terhadap Tuhan. Lebih sering-sering menganalogikan bahwa kebesarannya itu sangatlah besar daripada yang lain, daripada urat nadi. Namun juga harus diberi pengertian bahwa Tuhan itu saking besarnya, pemikiran kita itu tidak sampai. Begitu cara mengajarkannya. Jadi harus ditekankan juga batas-batasnya. Karena konsep agama itu konsep. Seperti ini. Sebelum sholat kita wudhu. Lah gunanya apa wudhu? Kenapa wudhu cuma hanya beberapa tempat saja? Apakah itu hanya melatih sensori halus, motorik halus? Tidak. Ya. Jadi memang ada beberapa bilangnya begini, kita mensucikan diri sebelum kita sholat. Nah, untuk apa wudhu? Untuk suci. Nah, suci kenapa hanya cuma seperti itu?
cukup, karena itu konsep. Kalau kalian kaji, kalian itu harus membutuhkan banyak sekali alat pengujian dan banyak sekali kecerdasan yang cukup untuk menguji itu. Itu yang namanya agama. Seperti itu. Sudah cukup Ibu untuk Iya. pertanyaan. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendidikan agama di sekolah dasar dapat membangun harmoni sosial, tidak hanya sebatas pemahaman ritual keagamaan? Lebih sering diceritakan sesuatu yang mendasari daripada mengapa kita dicintai. Orang akan lebih mudah, anak akan lebih mudah untuk menangkap bahwa dia itu mampu belajar di sekolah ketika kita itu memberikan contoh-contoh yang dimana itu langsung melibatkan dia. Seperti itu. Learning by doing. Learning by doing itu kan salah satu tahap yang ketiga ya, tahap terakhir. Nah, jadi posisinya itu usahakan anak itu di SD itu belajar bagaimana cara semuanya itu dilibatkan oleh dia. Makanya kan harus sering ada yang namanya praktek dan lain sebagainya. Kemudian taruh untuk rasa juga harus dilibatkan atau istilahnya diciptakan juga suasana atau sikap keagamaan. Seperti itu. Anak kalau merasa dia dilibatkan, anak kalau merasa bahwa dia dicintai oleh agamanya karena dia dilibatkan, akan lebih mudah dalam pembelajaran di SD-nya daripada hanya untuk rukun iman seperti ini hanya untuk dihafalkan, rukun Islam hanya seperti ini hanya dihafalkan, seperti itu. Jadi lebih ke pengimplementasiannya. Implementasi dan itu langsung melakukan, langsung digunakan daripada keilmuan tersebut. Yang terakhir, bagaimana peran dosen dan mahasiswa PGSD dalam menginternalisasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan agama agar tercermin dalam sikap akademik maupun sosial di lingkungan kampus? Harus diketahui bahwa kita itu ada negara republik namun negara agama. Contoh apa? Pancasila. Didahului dengan apa? Ketuhanan. Maka bisa daripada awal ketika kita belajar diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian selalu membiasakan berucap dengan astagfirullah, ya. Bukan anjay ya. Ada di kelas itu tiba-tiba anjay, astagfirullah. Nah, harus dibiasakan seperti itu. Setelah kalian sudah membiasakan dan matang ya, dosennya memberikan konsep yang baik, kalian menerima daripada pemrosesan konsepan daripada keagamaan dan daripada sikap itu dengan baik, terus selalu kalian lakukan, maka akan mudah ketika kalian nanti itu jadi guru. Karena kenapa? Proses itu sudah familiar seperti itu. Maka lebih lebih ke arah model behavior seperti itu. Bukan hanya dikonstruk, tapi juga di behavior, dibiasakan seperti itu. Ya kalau posisinya kalian itu tidak berada dalam lingkungan agama sejak kecil ya istilahnya itu fasilitas dosen ya, yang posisinya dia itu juga mengedepankan daripada afeksi kalian terhadap sikap itu kan ada dua ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Maka dosen yang baik itu adalah dosen yang menjembatani itu, dan insya Allah ya untuk dosen PGSD dan dosen yang ada di sini, entah dosen agama juga itu akan selalu memfasilitasi kalian ya, tergantung kalian bagaimana cara kalian itu juga memaksimalkan diri kalian untuk membiasakan. Dua hal yang terjadi kenapa orang itu memaksakan diri sehingga itu akan terbiasa itu ada dua. Yang pertama reward dan yang kedua adalah punishment. Usahakan kalian hidup demi itu, karena kenapa ketika kalian sudah tahu akibat dan sebabnya dan manfaatnya, maka kalian itu akan lebih fokus terhadap tujuan-tujuan daripada nilai-nilainya. Kalau fokusnya adalah nilai-nilai agama, bagaimana cara kalian itu bisa menjadi gadis lulusan yang kalian itu sudah tahu agama, tahu sosial, pengetahuan dan kebahagiaan, maka kalian akan lebih disiplin. Terima kasih kepada Bu Herini atas waktunya. Saya Siti Mutmainah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.